Adu kuat argumen dalam penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka pembunuhan Vina dan Eki bergulir di sidang pra-peradilan. Tim hukum Polda Jawa Barat mengatakan penetapan Peggy sebagai tersangka sesuai prosedur dan sah secara hukum. Mereka melibatkan seorang ahli inafis untuk melakukan pencarian wajah yang menggunakan database di Dukcapil. Hasilnya, wajah dan sidik jari Peggy dengan tersangka pembunuhan Vina menunjukkan kecocokan di atas 90% identik. Lagi kami melakukan pencocokan dengan metode pencocokan wajah face comparison 1:1 dengan hasil di atas 90% identik, yaitu mencocokkan foto wajah orang yang telah diamankan dengan foto wajah barang bukti. Dari hasil identifikasi wajah didapatkan kemiripan di atas 90% identik dengan data demografi dan biometrik. Perbandingan 12 titik persamaan sidik jari sesuai antara sidik jari AK23 dan database KTP elektronik Dukcapil. Namun dalam sidang kemarin polisi juga masih menyebut nama 2 DPO fiktif yaitu Dani dan Andi yang sudah dihapus. Tim hukum polisi bahkan masih menyebutkan peran mereka. Sepeda motor milik korban dibawa oleh saudara Dani ke tempat tersebut. Kemudian di tempat tersebut korban Rizky Rudiana dikeroyok atau dipukuli kembali oleh saksi dan teman-teman saksi sampai tidak sadarkan diri, sedangkan korban perempuan juga dipukuli oleh 3 orang teman-teman saksi, yaitu saudara Andika, Peggy, dan Dani. Merespons penyebutan kembali 2 DPO fiktif oleh tim hukum Polda Jawa Barat di sidang gugatan pra-peradilan, kuasa hukum Peggy Setiawan meminta 2 DPO yang sebelumnya dihapuskan yakni Andi dan Dani ditangkap. Jika tidak bisa, maka penyidik telah berbohong. Ya, dimatikan oleh penyidik Polda Jawa Barat pada saat konferensi pers, dihidupkan lagi itu karena dasar penangkapan Peggy Setiawan itu berdasarkan putusan pengadilan. Kemudian waktu yang banyak itu digunakan oleh penyidik membaca putusan pengadilan. Nah, dalam dakwaannya mereka bersebelas, termasuk 3 DPO, Andi, Dani, dan Peggy alias Perong, diulas lagi peran-perannya. Dan dihidupkan. Nah, kalau penyidik saja menangkap Peggy Setiawan berdasarkan putusan pengadilan dan ada DPO-nya, maka yang dimaksud Pak Mukhtar, kami harus mempercayai, hakim harus mempercayai bahwa awal mula kejadian itu ya bersebelas itu, berarti tidak ada pilihan lain. Kalau nggak ditangkap itu 2 DPO-nya lagi, ya sudah berarti pembohong itu penyidik. Tak hanya itu, saat membacakan argumen pembelaan di hari kedua sidang pra-peradilan, kuasa hukum Peggy Setiawan juga menyebut sejumlah kejanggalan dalam penetapan kliennya sebagai tersangka. Salah satunya, Peggy tidak pernah dipanggil oleh polisi meski masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Tim Liputan, Kompas TV. Kuasa hukum Peggy Setiawan dan Polda Jawa Barat beradu bukti dan argumen dalam sidang pra-peradilan penetapan tersangka Peggy. Lalu apa yang dicermati dalam sidang ini, yang bisa kita cermati dari sidang ini, lalu seberapa besar pula pengaruh argumen dan bukti ini nantinya dalam putusan hakim? Kita akan bahas soal ini bersama sejumlah narasumber. Ada kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM, pakar hukum pidana dari Universitas Pelita Harapan Jamin Ginting, dan pengamat kepolisian dari ISES Bambang Rukminto. Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi. Ya, saya ke Bung Tony dulu. Bung Tony, kalau kemarin sempat dengan berapi-api begitu ya, Bung Tony mengatakan ini banyak sekali keanehan dalam paparan dari kepolisian kemarin di muka sidang. Nah, polisi sebut wajah Peggy dan tersangka pembunuhan Vina identik katanya, bahkan sampai 90%. Ada argumentasi khusus soal ini, Bung Tony? Baik, sebelum ke sana, sebagai dasar, saya ulas dulu ya. Jadi ada 5 yang kami persoalkan dalam permohonan pra-peradilan. Pertama, mempersoalkan penyitaan sepeda motor pada tahun 2016. Apakah ada surat penetapan atau surat izin ketua pengadilan? Tidak, ternyata tidak ada. Dalam jawabannya, penyidik tidak bisa menguraikan hal itu, tidak bisa mendalilkan hal itu. Kedua, kemudian penetapan DPO. DPO itu seharusnya tersangka, ya. Tetapi sejak 2016 sampai 2024, ya, sebelum ditangkapnya Peggy Setiawan, tidak ada penetapan tersangka.
terhadap 3 DPO maupun terhadap Peggy alias Peron sendiri. Saat itu Peggy alias Peron kan. Kemudian yang ketiga, penangkapan. Penangkapan ini kan menurut KUHP harus ada 2 bukti permulaan yang cukup, harus ada bukti permulaan yang cukup dan minimalnya 2 alat bukti. Pemahaman kami 2 alat bukti itu terkonfirmasi, artinya Peggy Setiawannya itu diperiksa sebagai saksi terlebih dahulu untuk mengkonfirmasi bukti itu. Tidak pernah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi dan itu tertuang dalam jawabannya. Kemudian yang keempat, penetapan tersangka. Penetapan tersangka dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu selain harus memiliki 2 alat bukti, juga Peggy Setiawan harus diperiksa dulu sebagai saksi. Dan diakui oleh Polda Jawa Barat dalam jawabannya tidak pernah memeriksa Peggy Setiawan sebagai saksi, langsung saja tersangka. Dan kami pun mendapat salinan BAP, itu langsung BAP tersangka. Memang pusat pendampingi langsung tersangka. Kemudian yang kelima, penyitaan dokumen ijazah, raport, KIP, dan seterusnya tanggal 22 Mei itu juga tidak ada izin ketua pengadilan. Dilakukan izin setelahnya. Nah, pasal 38 ayat 2 itu walaupun memang mendesak tetapi untuk barang yang bergerak. Ini kan ijazah kan barang nggak lari, tidak bergerak. Ya. Nah, jadi tidak ada juga. Nah, mengenai sidik jari, kami sudah mengunci dalam putusan tahun 2016, tahun 2017. Semua barang bukti itu telah disita dan tertuang di dalam amar putusan yang menetapkan barang bukti berupa bla 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 sampai banyak itu ya, di dalam pertimbangan, di dalam keterangan kepolisian baik perbalisan, kemudian saksi-saksi dan seterusnya yang berkaitan, tidak ada yang namanya barang bukti dilakukan sidik jari, tidak ada yang namanya sperma dilakukan tes DNA. Terutama barang bukti. Kemudian, kalau sekarang mendalilkan bahwa identik sidik jarinya, kan, identik dengan barang bukti. Barang bukti yang mana itu pertanyaannya? Yang sidik jari. Udah di-close, udah diputus, udah inkrah. Barang bukti yang dalam putusan udah inkrah. Tidak ada dalam penjelasan 3 putusan itu, baik putusan anak maupun putusan 2 terdakwa maupun putusan 5 terdakwa, 8 itu kan. Tidak ada. Jadi aneh, itu sidik jari dari mana? Kalau kemudian ya pernah dilakukan sidik jari, ya itu beredar sudah beritanya, diam-diam dilakukan oleh polisi itu di dalam itu pun ya baru setelah ditangkap, ya itu ada 4 lembar ya sidik jari itu. Nah kemudian lalu dicocokkan dengan misalnya di Dukcapil fotonya apa, lah itu kan baru. Tetapi jangan lupa ya, semua publik harus tahu barang bukti semua ya yang tertuang di dalam amar putusan itulah barang bukti yang digunakan. Nah, pada saat penangkapan Peggy Setiawan tidak ada barang bukti lain yang digunakan sebagai alat untuk kejahatan, untuk tindak pidana. Sehingga kami mempertanyakan yang dalil penyidik dalam membacakan jawaban tadi itu. Oke. Lalu bagaimana dengan wajah? Ini polisi juga mengatakan bahwa wajahnya katanya identik bahkan sampai 90%. Bagaimana respon Anda soal ini? Baik, untuk wajah juga sama. Jadi di dalam jawaban penyidik tidak ada bukti saintifik ataupun rekaman CCTV, foto, video dan seterusnya yang ditemukan di TKP itu tidak ada. Saksi alat bukti itu semua dari pengakuan. Semua dari pengakuan. Kami sudah catat. Pengakuan Sudirman pertama, pengakuan Aep, pengakuan itu yang 2, yang lain hanya mencocokkan. Oh iya, ini kalau ciri-ciri seperti ini Sudirman, ini nih Peggy Setiawan. Sudirman menyatakan begini dalam kesaksiannya. Dia mengaku pada saat itu Peggy Setiawan datang menggunakan motor Suzuki Smash, ya. Tetapi ini pembunuhan berencana bersama-sama. Ya. Harusnya saling kenal kalau memang Peggy Setiawan adalah pelakunya. Tapi dalam keterangan Sudirman, dia masih mengingat jawabannya. BAP-nya ada, ya. Seingat saya itu orangnya bertato, Peggy Setiawan. Seingat saya semuanya seingat. Seolah-olah hanya menebak-nebak saja. Padahal kalau memang pelakunya itu adalah Peggy Setiawan, Sudirman langsung saja ketika itu, oh iya ini pelakunya. Ini yang berperan ini, itu tidak. Sehingga kami ragukan juga Sudirman itu. Itu yang terjadi, ya, yang tertuang di dalam jawaban yang dibacakan oleh penyidik Polda Jawa Barat. Jadi foto itu identik. Foto yang diambil setelah kejadian, foto yang hajatan, yang ditunjukkan oleh Kadif Humas Polri yang beredar itu, ya, kemudian dicocokkan dengan foto
yang sekarang mau kemanapun dengan teknologi mana, ya benar itu Peggy Setiawan kalau dicocokkan. Pertanyaannya, apakah Peggy Setiawan pelakunya? Kan belum tentu. Tidak ada bukti statistik ya yang menunjukkan Peggy Setiawan adalah pelaku, berada di TKP dan seterusnya. Itu tidak ada. Ya, apakah benar Peggy Setiawan atau Peggy alias Terong yang dimaksud begitu ya, yang selama ini juga tertuang dalam putusan pengadilan tahun 2017 lalu. Baik. Ya dulu ngambil foto, dicocokkan, ya benar itu membuktikan Peggy Setiawan. Tetapi pelaku DPO ini Peggy alias Terong. Makanya penyidik mendasarkan penetapan tersangka Peggy Setiawan dari putusan pengadilan. Harus yakin dari putusan pengadilan, nggak ada yang lain. Jangan lupa, putusan pengadilan DPO itu alamatnya di Banjarwangunan. Rambutnya keriting. Nggak boleh dong dirubah-rubah. Kemudian sendiri penyidik DPO-nya di Banjarwangunan sesuai dengan putusan pengadilan. Lalu yang ditangkap di desa Kepongpongan, beda kecamatan, apalagi desanya sangat jauh. Gitu. Ya, alamat beda, ciri-ciri fisik juga ya dari yang diungkap oleh kepolisian, atau apakah itu Peggy Setiawan atau Peggy alias Terong, ini juga berbeda. Oke, saya juga tanya ke Prof Jamin, sekarang saya tanya. Kemarin ini Prof, kalau saya menyimak begitu ya, mungkin kita juga menyimak semua, bahwa tim hukum dari Polda Jawa Barat memaparkan kronologi, lalu kejadian pada saat Vina dan Eki terbunuh, yang mana itu sebenarnya sudah perkara pokok itu sudah diputus oleh pengadilan. Sedangkan sidang pra-peradilan ini adalah untuk menunjukkan atau membuktikan apakah Peggy Setiawan ini bersalah atau tidak dan berkaitan dengan statusnya sebagai tersangka. Nah, apakah jika tim hukum ini memaparkan kejadian pada tahun 2016 lalu, kronologi dan lain sebagainya, itu masih relevan dengan konteks pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung ini, Prof Jamin? Ya, pada prinsipnya konsep tentang pra-peradilan itu adalah untuk menyatakan apakah prosedur formil itu tidak sesuai dengan yang dilakukan. Contohnya prosedur penangkapan, prosedur penyitaan, prosedur penetapan tersangka. Tetapi itu tidak terlepas dari kejadian intinya. Jadi kejadian intinya itu juga harus diungkapkan. Kalau enggak, bagaimana hakim bisa memahami penetapan tersangka itu benar atau tidak kalau enggak pokok perkaranya dijelaskan juga. Maka pada setiap proses peradilan itu, baik penasihat hukum maupun dari penyidik tetap menyampaikan tentang kronologi perkaranya. Nah, itu wajar itu ya, kronologi perkara disampaikan. Nah, dari kronologi perkara itu ketahuilah siapa diduga pelakunya, tersangkanya. Dari tersangka itu diduga alat buktinya. Dari alat bukti itu maka ditunjukkanlah bahwasanya sebenarnya khususnya ya, kalau dalam penetapan tersangka ini kan berdasarkan putusan MK 21 saja, awalnya nggak ada. Kalau orang mau menetapkan tersangka, mau nggak mau harus dijelaskan apakah perbuatan apa yang dia lakukan sehingga ditetapkan sebagai tersangka. Nah, itulah yang dijelaskan dalam pra-peradilan itu, apakah benar nggak dua alat bukti yang cukup sebagaimana dimaksud 184 itu sudah ada oleh penyidik sehingga dia bisa ditetapkan tersangka. Saya mengomentari terkait dengan penetapan geometri wajah ya, dan pembandingan itu. Ya begini, jadi kalau dalam sistem common law itu, scientific crime investigation, kalau menetapkan wajah itu harus ada pembandingnya. Nah, pembandingnya itu dari mana datangnya? Pembandingnya itu disampaikan oleh saksi yang melihat dia pada saat itu melakukan kejadian, tapi orangnya nggak bisa ditemukan. Lalu dibikinlah sketsa wajah dari orang yang ditemukan itu. Dari sketsa wajah itu akan ditampilkan minimum 4-5 orang untuk menentukan siapa. Dihadapkan ya, kita sering kan lihat-lihat film-film begitu ya. Dihadapkan di kaca, lalu nanti ya orang fakta yang melihat yang agak mirip dari sketsa itu akan menunjuk kemungkinan yang mirip itu adalah salah satu dari mereka. Nah, orang itulah yang nanti akan ditanyakan dan dicocokkan dengan DNA. Dan itu, jadi nggak bisa tiba-tiba dari sketsa wajah yang dicoret-coret begitu tidak ditampilkan lalu menunjuk satu orang, itu nggak bisa. Ya, langsung harus ada pembanding begitu ya, Prof? Ya, kalau dalam hal ini contohnya Peggy Perong yang dianggap Peggy Setiawan, coba cari Peggy Setiawan berapa orang
yang mirip-mirip seperti itu dihadirkan, dicocokkan, baru si fakta itu melihat, oh ini dari 5 ini yang kira-kira menurut dia dia lihat sama persis adalah 2 orang. Kejadian ini kan kejadian bersama-sama, boncengan bersama-sama, kelompok bersama-sama. Betul. Saya kira nggak begitu sulit untuk bisa menentukan. Karena satu sama lain pasti begitu. Mengenali begitu ya. Pasti, ya kan sudah akrab sebelumnya. Sebelum kejadian kan mereka sudah sering kumpul sering makan, sering minum mungkin begitu ya. Jadi sketsa wajah itu sebenarnya nggak diperlukan lagi, harusnya begitu ya. Nah kalau geometrik didasarkan kepada KTP yang sudah pernah disita dalam penyitaan dan dicocokkan dengan sidik jari yang diambil pada saat setelah KTP diambil atau KK, ya itu jangankan 99%, 100% ya pasti identik lah begitu. Ya kalau memang dia orangnya yang dia ambil sidik jarinya, diambil KTP-nya, nah itu pasti 100% identik gitu. Nah jadi bukan itu, yang dicari adalah orang yang bersama-sama dengan dia sebagai pelaku itu mengetahui kira-kira siapa pelakunya begitu. Tapi kalau dalam kasus ini saya yakinlah 100% dia tahu benar nggak itu Peggy Setiawan yang sekarang itu sama dengan Peggy Peron. Harusnya itu sudah bisa 100%, nggak usah geometri, dia pasti udah tahu gitu. Ya, ini yang harusnya dilakukan kepolisian. Dalam hal ini yang dimaksud Prof. Jamin berarti ya para terpidana itu ya yang juga bisa bersaksi, memberikan keterangan bahwa benar nggak Peggy Setiawan ini adalah Peggy alias Peron dengan membandingkan sketsa wajah dengan beberapa orang yang dibilang namanya Peggy Setiawan begitu. Tidak bukan berarti ya begitu ya Pak ya. Tinggal dihadirkan aja itu Peggy Setiawan yang mereka maksud itu, contohnya penyidik ada 5 atau 6 orang, hadirkan itu di penyidikan, bikin di kaca, jangan dilihat mereka. Tunjuk yang mana itu orangnya, begitu. Semudah itu ya. Itu baru. Ya itu nanti memang begitu awalnya kan untuk menentukan begitu. Ya, ini juga jadi permasalahan ketika polisi menetapkan DPO sebelumnya, jauh sebelum Peggy Setiawan ditangkap sebetulnya. Saya ke Pak Bambang. Pak Bambang, kalau terkait pernyataan polisi soal identifikasi wajah tadi yang dipermasalahkan juga ya sama kuasa hukum dan juga Pak Prof. Jamin tadi. Ini identik dengan pembunuh Vina kata polisi begitu. Nah kalau dari aturan pidana ataupun dari kacamata kepolisian, bagaimana nama 2 DPO fiktif juga yang dihapus dalam tanggapan pra peradilan ini, ada inkonsistensi di sini atau bagaimana? Tanggapan Anda bagaimana Pak Bambang? Ya sangat tidak konsisten ya kalau terkait dengan putusan MA yang sudah menetapkan 3 orang menjadi DPO, seharusnya polisi tetap harus mengejar 3 DPO tersebut gitu. Saya melihatnya begini Mas, terkait sama seperti yang disampaikan Prof. Jamin tadi, ketika ada biometri yang diambil dari dicocokkan dengan foto KTP, foto ijazah, ya pasti 100% lah seperti itu. Jadi saya melihatnya seringkali kepolisian ini kan memaksakan kehendak gitu. Ditersangkakan dulu, nanti kemudian dicarikan alasan. Terbalik ya paradigmanya begitu ya. Seperti Tetapnya. Itu. Makanya sejak awal kasus ini memang ada pemaksaan ya terkait dengan pentersangkaan 11 orang itu gitu. Terutama 3 orang dan dalam kasus ini tentu Peggy Setiawan gitu. Ketika 7 orang atau 8 orang mencabut kesaksian tidak dikejar, itu sudah merupakan fakta bahwa kepolisian, konstruksi yang dibangun kepolisian itu sudah bubar semua gitu, sudah habis gitu. Makanya Polda Jawa Barat kalau ingin memperbaiki kasus ini, merehabilitasi, meluruskan kasus ini dengan benar, tentunya kembali ke 2016 yang lalu gitu. Siap sebenarnya melakukan pembunuhan itu sebenarnya, jangan memaksakan konstruksi yang sudah rusak sejak awal seperti itu. Ya, lalu ini ada juga 2 DPO fiktif yang kembali disebut, yang artinya polisi harus juga menangkap mereka menurut tuntutan kuasa hukum seperti itu bahwa kemarin saya menyimak pernyataan Bung Tony juga, kalau memang 2 DPO itu fiktif disebut lagi di persidangan berarti polisi harus menangkap mereka kembali. Kalau Anda melihatnya setuju atau tidak Pak Bambang? Ya, makanya ini kan terkait dengan konsistensi dari kepolisian. Yang dipegang oleh kepolisian itu yang mana itu? Putusan dari Mahkamah Agung atau penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian sendiri gitu?
Dan itu pun juga menjadi janggal, tidak konsisten juga ketika penetapan tersangka itu juga penetapan tersangka itu diawali dari BAP 2016 itu juga tidak dilakukan secara konsisten. Kemudian terkait dengan putusan MA pun ini juga tidak konsisten. Ini yang seharusnya menjadi problem, dan mungkin dalam pra peradilan ini yang harus diterima oleh peradilan gugatan dari kuasa hukum dari Peggy Setiawan ini seperti itu. Oke, nanti saya akan tanyakan juga soal pembuktian scientific crime investigation yang terus digaungkan sebenarnya oleh Polri ya dalam pembuktian beberapa kasus, apakah ini sudah memenuhi unsur juga di pembuktian kasus Peggy Setiawan, penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka ini. Tapi saya ke Bung Tony dulu karena akan siap-siap bersidang sepertinya. Bung Tony, hari ini kan pembuktian jadwalnya Bung Tony ya. Sepertinya juga akan ada saksi-saksi yang dihadirkan yang bisa meringankan status Peggy Setiawan di persidangan. Siapa saja saksi yang akan dihadirkan kira-kira Bung Tony? Baik. Saya kasih info penting dulu ya, sebelum saksi. Dalam putusan pengadilan, itu keterangan 2 polisi yang melakukan olah TKP, anak buahnya Rudiana, itu diterangkan di dalam kesaksiannya, yang bernama 1 Dodi Irwanto, kedua Gugun Gumilar. Keduanya sudah mengecek CCTV di lokasi kejadian, namun belum dibuka. Itu. Jadi itu di CCTV itu ada. Saya menduga CCTV itu ada karena CCTV itu diambil setelah diamankan, setelah diduga para 8 orang itu dulu, 7 orang dianiaya. Kemudian CCTV itu dapat, kemudian begitu dibuka ternyata beda, tapi udah terlanjur menganiaya, udah terlanjur menahan, terlanjur penetapan tersangka. Maka akhirnya saya menduga isi dari rekaman CCTV itu tidak dimunculkan, tidak ditampilkan dalam BAP, tidak dilampirkan dalam berkas. Kenapa? Karena CCTV itu persis di jembatan layang itu, di flyover itu persis. Nah, kemudian yang kedua HP miliknya Eki itu tidak disita. Itu ada saksinya ya. Liga Akbar itu temannya itu yang besuk itu tahu handphonenya Eki itu merek Oppo, tetapi dalam putusan pengadilan itu tidak ada HP merek Oppo itu yang milik Eki, nggak ada. Handphone Tina yang disita pun tidak dibuka. Artinya tadi kalau saya sepakat dengan Pak Bambang, kalau ini harus dibenahi, harus mengusut ya dari 2016. Ada kok kalau dibuka untuk bukti ya scientific crime investigation. Dari HP Tina, dari HP Eki, dan dari CCTV ketahuan semuanya. Kemudian untuk saksi ini, kemudian untuk saksi hari ini kami menyiapkan rencana 5 saksi nih kalau hadir semua. Saksi itu terkait saksi yang mengetahui pada saat kejadian dalam kurun waktu dari Juli sampai November Desember itu berada di Bandung, Peggy Setiawan, termasuk majikannya yang punya rumah yang mempekerjakan Peggy Setiawan dan bapaknya. Itu kami hadirkan suami istri. Nah, karena beliau menerangkan bahwa Peggy Setiawan itu bekerja sampai selesai sampai akhir November dari awal Agustus. Sementara kejadian tanggal 27 Agustus. Ini akan kami hadirkan. Selain itu juga teman kerjanya, ya, teman kulinya. Dan ada pidana yang rencananya hari ini kami mau hadirkan juga. Oke, artinya ada 5 saksi ya nanti yang akan memperkuat argumentasi bahwa Peggy Setiawan ini bukanlah tersangka yang dimaksud pihak kepolisian. Terakhir untuk Anda Bung Tony, dari kelima saksi yang dihadirkan lalu juga dengan gugatan pra peradilan ini, Anda masih optimistis Peggy Setiawan bisa terbebas dari status tersangkanya? Optimis, karena yang terpenting itu tadi syarat formil yang harus dilakukan oleh penyidik dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014 disebutkan bahwa selain memiliki 2 alat bukti yang termuat di dalam pasal 184 KUHP, ya, Peggy Setiawan, orang yang dimaksud itu harus diperiksa dulu sebagai saksi. Nah, tertuang di dalam jawaban dan dibacakan jawaban penyidik kemarin menanggapi permohonan pra peradilan kami, menjawab gugatan kami, itu jelas, sangat jelas tidak pernah memeriksa Peggy Setiawan sebagai saksi.
Padahal ya DPO-nya juga berbeda. Artinya kalau berbeda, kami menganggap seharusnya Peggy Setiawan ini dicurigai Peggy alias peron. Kenapa tidak dilakukan penyidikan dulu, diperiksa dulu sebagai saksi, diperiksa dulu semuanya. Ini tidak, dan itu sudah diakui dalam jawabannya memang tidak pernah memeriksa Peggy Setiawan sebagai saksi. Ini artinya kami optimis pada prinsipnya itu. Kami optimis secara formal tempuh seperti gugatannya Pak Budi Gunawan. Kenapa Pak Budi Gunawan dulu praktik dikabulkan? Karena waktu yang begitu cepat mau jadi Kapolri, disikat jadi tersangka, kemudian diprapit dikabulkannya karena Pak Budi Gunawan tidak pernah diperiksa sebagai saksi, langsung saja ditetapkan tersangka. Akhirnya dikabulkan. Ini juga sama, kami optimis, kecuali hakimnya masuk angin, ada tekanan, ada intervensi, ada kepentingan dari atas dan seterusnya, kecuali itu. Tetapi sepanjang hakimnya fair, kami masih percaya Pak Eman Sulaiman itu dari pengadilan negeri Sumber dulu, semua menurut Pak Eman tahu katanya bahwa kami jujur. Kami sangat berharap kepada Hakim Pak Eman Sulaiman. Insya Allah. Ya, insya Allah ya. Track recordnya juga Pak Yang Mulia Hakim Eman Sulaiman ini sudah rekam jejaknya sudah terlihat begitu ya, punya kinerja yang baik, dan kita juga punya harapan yang sama untuk menggantungkan putusan yang seadil-adilnya dari Hakim Eman Sulaiman. Baik. Bung Tony, terima kasih telah bergabung. Anda juga akan mempersiapkan sidang sepertinya, namun nanti setelah jeda saya akan kembali berbincang dengan Prof. Jamin dan juga Pak Bambang soal bagaimana pembuktian scientific crime investigation yang sudah dihadirkan pihak polisian untuk menetapkan tersangka. Ini ada 2 alat bukti, sedangkan alat bukti itu sejauh ini berupa beberapa dokumen kehidupan pribadi dari Peggy Setiawan seperti fotokopi kartu keluarga, ijazah, hasil ujian nasional, kartu Indonesia Pintar hingga surat keterangan pembuatan KTP. Apakah ini memenuhi dari scientific evidence yang dibutuhkan dari bagian dari scientific crime investigation itu tadi? Kita akan bahas setelah jeda di Sapa Indonesia Pagi. Tetaplah bersama kami. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial seperti kalsium, magnesium, dan bikarbonat. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Jalan yuk! Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. Hotnya, Hotin banget deh. Dulu, saat flu, atasi dengan Inza. Sekarang, zaman serba cepat. Saat flu, minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Galon datang. Kok yang ini, Pak? Jauh lebih murah, mah. Airnya jernih, galonnya kinclong. Yang penting itu isinya. Kalau tutupnya aja gampang dicopot gini, isinya gimana? Ternyata tidak semua air itu sama. Ini buktinya, murninya Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan, dan ditutup sempurna. Jadi mending murah apa sehat, Pak? Ya, sehat dong. Aqua, 100% murni, 100% aman. Di balik setiap kejadian, selalu ada fakta penting yang seringkali luput dari perhatian. Mereka justru adalah korban. Lucuti peristiwa lebih terperinci untuk mengungkap kebenaran yang tersembunyi. Saya akan menuju ke tempat lokasi di mana memang terjadi kasus perundungan tersebut. Ikuti saya. Iya, maaf. Sasaran, setiap Rabu, pukul 10:30 malam di Kompas TV. Kami lanjutkan perbincangan di Sapa Indonesia Pagi bersama dengan pakar hukum pidana dari Universitas Pelita Harapan Profesor Jamin Ginting dan pengamat kepolisian dari ISES Pak Bambang Rukminto. Saya ke Prof. Jamin dulu. Prof. Jamin, beberapa hari lalu Anda sempat menyinggung soal scientific evidence begitu ya, dan
kemarin sudah diungkap di persidangan juga oleh pihak Polda Jawa Barat dari tim hukumnya bahwa bukti-bukti yang diajukan ini seputar beberapa dokumen kehidupan pribadi dari Peggy Setiawan. Apakah ini juga sudah menjadi bagian dari scientific evidence yang juga merupakan bagian dari pembuktian scientific crime investigation itu tadi? Prof. Jamil. Ya, begini saya mau jelaskan dulu ya. Terkait dengan scientific crime investigation, itu suatu cara untuk mengungkap suatu tindak pidana, khususnya tindak pidana yang deliknya material seperti pembunuhan, penganiayaan ya, dan lain segala macam itu menggunakan suatu cara-cara saintifik. Saintifik itu artinya apa? Menggunakan cara-cara ilmiah. Ya. Nah, ilmiahnya itu apa? Contohnya otopsi, matinya orang itu karena apa? Lalu di dalam tubuh itu ada apa? Yang kaitannya dengan pelaku ya, kaitannya dengan pelaku. Contohnya dalam kasus inilah, Insi dalam kasus ini. Contohnya mohon maaf, Vina dikatakan diperkosa. Kan ada ceceran sperma di situ. Atau di bajunya itu ada perlawanan. Berarti ada rambut pada saat itu. Nah, sayangnya kelemahan kita, penyidik kita adalah pada saat kejadian korbannya masih fresh ini korban, dia tidak melakukan suatu cara-cara scientific investigation tadi itu. Nah, kalau itu clear pada awalnya, contohnya tadi CCTV, handphone, itu semua bagian dari crime investigation, scientific crime investigation. Nah, kenapa nggak diungkap itu semua begitu? Berarti kan ada tanda tanya besar di masyarakat. Tadi Mas Tony bilang kemungkinannya orangnya kan bisa tidak langsung live pada saat itu. Kenapa nggak ada? Apakah ada kecenderungan kita lihat kasus-kasus polisi kemarin itu dihapus ya sampai ada obstruction of justice. Bisa-bisa ini yang menghapus kalau kemungkinannya ada bisa kena obstruction of justice juga ini. Bisa dilaporkan juga kan begitu kan. Kalau benar memang sengaja menghapuskan barang bukti begitu ya. CCTV itu. Jadi ini yang harusnya dilakukan. Nah, kalau mengenai geometri wajah, saya sudah sampaikan tadi pembandingnya apa? Pembandingnya adalah pada saat kejadian ya, bukan pembandingnya setelah orang yang ditangkap lalu dipaksa contohnya untuk membuat sidik jari, lalu sidik jarinya sama dengan sidik jari pelaku fotonya, pastilah itu sama kan begitu. Jadi jangan ini menjadi fireback ya, keterangan-keterangan ini bagi eksistensi kepolisian yang kemarin baru berulang tahun ya tanggal 1 Juli. Jadi ini harusnya benar-benar diungkapkan kepada Kapolri. Kapolri benar-benar jangan nanti ini menjadi fireback. Saya khawatir apa yang disampaikan jawaban oleh Polda Jawa Barat kemarin dalam pra-peradilan itu menunjukkan ketidak profesionalan begitu ya dalam menjalankan fungsinya begitu. Jangan sampailah ya. Jadi benar-benar kalau tidak ada. Kalau ada diungkapkan lagi begitu. Kan bukan satu-satunya jalan pengungkapan perbuatan pidana ini bukan hanya di pra-peradilan. Bisa aja nanti mereka kalah di pra-peradilan dan bisa juga untuk mengungkapkan ini dengan bukti lain. Tapi jangan menghadirkan di muka publik yang berbahaya. Ya, yang berbahaya begitu, yang kemungkinannya bisa menjadi fireback bagi kepolisian Republik Indonesia ini begitu Mas. Oke, bicara soal scientific crime investigation tadi, kalau saya tarik sementara kesimpulan dari Prof. Jamin adalah proses penyidikan sejak awalnya saja sudah salah begitu ya, sudah cacat sehingga sampai sekarang pun ini untuk pembuktian akan kembali terus melemah karena sudah lama kejadiannya, sudah 8 tahun yang lalu dan sudah putus begitu. Nah, begitu sekarang untuk dipakai untuk membuktikan status Peggy Setiawan bersalah atau tidak, tersangka atau bukan, ini juga jadinya tetap dipaksakan begitu ya, Prof. Jamin. Iya, Mas. Bayangkan ekshumasi itu adalah 10 hari dilakukan ya. Pembongkaran mayat itu 10 hari setelah kejadian. Bagaimana sperma bisa bertahan 10 hari? Ya nggak mungkin bisa begitu ya. 1 hari aja mungkin udah nggak bisa lagi ditentukan. Nah, inilah yang makanya sangat disayangkan ya. Harusnya dalam pra-peradilan ini jawab aja sesuai dengan apa adanya, jangan
munculkan sesuatu yang jangan dipaksakan. Kan itu bisa lagi kok kalah bisa lagi cari bukti lain begitu. Oke. Ya, Pak Bambang, jangan dipaksakan kalau kata Prof Jamin. Kalau Anda melihat ini juga pembuktian yang terkesan dipaksakan oleh pihak kepolisian sejauh ini? Ya, sejak awal memang saya melihatnya sangat dipaksakan ya. Scientific crime investigation atau penyelidikan ilmiah itu adalah sesuatu yang penting dan pokok dalam sebuah penyelidikan gitu. Terkait dengan penyelidikan 2016 tahun 2016 misalnya, tentu ada bukti-bukti material di situ terkait dengan hasil otopsi, forensik dan sebagainya. Misalnya terkait dengan alat yang dilakukan memukul Eki, misalnya seperti itu. Alat apa yang digunakan untuk membunuh dua orang korban ini? Tentunya juga ada bercak darah yang menempel dalam pada alat untuk melakukan pemukulan dan sebagainya. Ini milik siapa? Ya. Ini yang seharusnya dihadirkan sejak awal oleh kepolisian. Apakah ada jejak sidik jari di situ? Jejak Peggy Setiawan di situ? Itu yang seharusnya di cross check-kan dengan sidik jari Peggy Setiawan sekarang, bukan mencari sidik jari yang sekarang mungkin lewat SKCK 2024, kemudian dimintai sidik jari kembali, kemudian dicocokkan. Kalau yang sekarang diambil ya pasti 100% sama. Cocok. Yeah. Ini adalah cocokologi kan seperti itu. Ya pasti akan makanya saya tadi menyampaikan bahwa penyelidikan ini sangat dipaksakan gitu. Seharusnya Polda Jawa Barat itu memperbaiki kasus yang sudah keliru di 2016 lalu gitu loh. Bukan meneruskan kesalahan-kesalahan yang sudah terjadi gitu. Kalaupun Peggy Setiawan ini bukan pelaku, katakanlah tidak seperti itu, dan tentunya akan muncul dugaan ada pelaku lain gitu. Dan ini yang harus dikejar oleh kepolisian gitu. Jangan sampai pelaku lain ini malah bebas karena ada pemaksaan mentersangkakan seseorang yang tidak bersalah seperti itu. Oke, jangan sampai malah yang pelaku sebenarnya lolos dari pengamatan kepolisian dan yang Peggy Setiawan ini malah yang dipaksakan tidak bersalah malah dihukum gitu. Dan yang poin penting juga dari pernyataan Pak Bambang tadi, jangan meneruskan kesalahan penyidikan di tahun 2016. Justru yang sekarang momentumnya harusnya memperbaiki begitu ya Pak Bambang ya kira-kira. Nah, kalau bicara soal topik kita pagi hari ini kan adu kuat bukti dan argumentasi dalam pra peradilan. Nah kalau begitu, kalau tadi beberapa pendapat yang sudah Bapak utarakan, ini kalau bicara adu kuat berarti ya lebih kuat dari pihak Peggy Setiawan yang bisa, kalau bisa kita simpulkan sementara ya, melihat bukti-bukti yang disodorkan oleh pihak kepolisian dan juga argumentasi yang disampaikan oleh kuasa hukum. Kalau ngomongin adu kuat berarti ya masih kuatan dari kuasa hukum Peggy Setiawan, dari pihak Peggy Setiawan, Pak Bambang. Kalau Anda melihat bagaimana? Ya benar, karena bukti-bukti yang disampaikan oleh kepolisian relatif sangat lemah ya. Okay. Kemarin juga ada tes kebohongan gitu. Padahal dalam KUHP kita seseorang yang diduga bersalah, kalau kita memegang asumsi praduga tak bersalah, mereka juga bisa menghindar, bisa berbohong, dan itu adalah hak seorang terduga gitu loh. Makanya kalau kemudian muncul tes kebohongan, dalam rangka apa tes kebohongan itu gitu loh. Mereka tersangka ini memiliki hak untuk ingkar seperti itu. Makanya malah yang muncul adalah upaya yang dilakukan kepolisian ini framing bahwa tersangka ini harus bersalah seperti itu. Makanya ke depan seharusnya tidak ada upaya pemaksaan seperti ini. Ini yang harus dijadi catatan bersama. Jika memang ada kasus-kasus ke depan, pihak kepolisian juga diharapkan ya benar-benar memberikan pembuktian secara scientific crime investigation itu tadi yang selalu ditekankan oleh pihak kepolisian, yang memang kalau kita lihat sepertinya tidak semua wilayah kepolisian memiliki kemampuan penyidik yang sama. Anda punya analisis itu nggak Pak Bambang kira-kira? Ya, dari sekian ratus ribu personel kepolisian yang memiliki sertifikasi penyidik itu tidak banyak ya, dan makanya kemudian muncul kesalahan-kesalahan dalam penyelidikan, salah satunya
mereka yang tidak memiliki sertifikasi penyidik melakukan penyidikan gitu. Akhirnya muncul subjektivitas yang dipaksakan. Subjektivitas ini bisa muncul karena kepentingan pribadi, bisa kepentingan dari intervensi dari dari pihak lain. Itu hal-hal yang seringkali muncul di kepolisian kita. Gitu. Makanya memang ini juga terkait dengan integritas personil kepolisian ya. Makanya terkait dengan integritas kepolisian ini mumpung HUT Bayangkara kemarin diperingati, jadi momentum, jadikan momentum untuk berbenah bagaimana memastikan bahwa integritas personil ini benar-benar tegak lurus dan menjadi anggota kepolisian yang profesional seperti itu. Baik, hari ini agenda pra-peradilan adalah pembuktian, nanti akan juga ada pembuktian dari kuasa hukum Peggy Setiawan, lalu juga dari tim hukum Polda Jawa Barat, siapa yang lebih kuat, adu kuat bukti dan argumentasi ini kita akan saksikan sama-sama nanti untuk kita juga nanti perbincangan kemudian hari di esok hari yang masih ada juga sidang lanjutan dari pra-peradilan. Terima kasih. Pakar Hukum Pidana dari Universitas Pelita Harapan, Profesor Jamil Ginting, dan juga pengamat kepolisian dari ISES, Pak Bambang Rukminto. Terima kasih, sehat selalu Bapak-Bapak. Salam sehat juga. Saudara, masih ada informasi lainnya di Sapa Indonesia Pagi setelah jeda, diantaranya informasi dari anggota